Masa awal pergerakan. Masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia sudah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme sejak tahun 1700-an. Namun, perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan sehingga mengalami kesulitan untuk menghadapi penjajah. Oleh karena itu, perlawanan yang dilakukan belum membuahkan hasil. Pada awal tahun 1900-an dikenal sebagai masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengubah strategi perlawanan dari perang fisik atau mengangkat senjata menjadi sistem perjuangan baru yang lebih sistematis yang juga dikenal sebagai kebangkitan nasional. Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan oleh Suetomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Tujuan Budi Utomo yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang ketiga mengembangkan kesenian dan kebudayaan, yang keempat mewujudkan kehidupan sebagai menjadi bangsa yang terhormat, yang kelima mengatasi perbedaan sosial. Latar belakang Budi Utomo. Pada awal berdiri Budi Utomo beranggotakan 9 orang yang juga termasuk tokoh pendiri organisasi tersebut. Namun dalam perkembangannya makin banyak tokoh penting yang turut bergabung, seperti Soewardi Soerdjaningrat atau yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Bahkan Pangeran Noto Raden Adipati Tuerkosomo, hingga Tipjo Mangkoenkosomo juga ikut bergabung dalam organisasi ini. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang dokter Jawa dan berasal dari Surakarta. Sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki keinginan agar di daerah Jawa adalah sebuah perkumpulan dengan tujuan memajukan pendidikan. Ia juga ingin membantu biayaan anak yang tidak bisa bersekolah karena kendalaan biaya. Pemikirannya itu pun disambut baik oleh para pelajar yang berasal dari Stovia dan Batavia, khususnya oleh Soedarji, Guenawan, dan Suetomo. Setelah berdiskusi bersama, akhirnya pada 20 Mei 1908 berdirilah sebuah perhimpunan yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang mempunyai sifat lunak dan tenang. Ikhtisar perkembangan Budi Utomo dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1916 menjadi anggota Komite Inder Weber, Komite Pertahanan India yang memperjuangkan diadakannya milisi bagi pemuda-pemuda Indonesia. Indisfrigning berawal dari perkumpulan sosial pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda yang berubah menjadi Indonesiansvrigning, kemudian berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia, PI. Pendidikan barat yang didapatkan oleh para pelajar Indonesia di negeri penjajahnya membuat mereka mengenal konsep kesetaraan, nasionalisme, dan demokrasi, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah. Kebanyakan pelajar atau mahasiswa dari Hindia Belanda baru berusaha sekitar 20 tahun saat baru tiba di Belanda. Mengatasi masalah tersebut, mereka saling membina persaudaraan dan saling membantu tanpa melihat kesukuan dan kekhasan mereka. Indis Frigni didirikan oleh R.M. Noto Sueroto, R. Swetan Casajagan, Saripada, R.M. Suemitro, R.M.P. Sastroko, dan R. Hoesan Jayadingrat pada 25 Oktober 1808. Serikat Dagang Islam. Pada awal abad ke-20, pedagang Cina menguasai pemasaran batik, bahkan tidak hanya berdagang bahan batik, tetapi juga mempunyai perusahaan-perusahaan pembatikan. Tidak heran jika mereka dapat menjual batik dengan harga yang murah. Sebaliknya, harga batik dari perusahaan-perusahaan pribumi menjadi lebih tinggi. Untuk menghadapi persaingan di dalam perdagangan batik tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1905, seorang saudagar batik dari desa Laoyan, Solo, yang bernama Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Pendirian SDI ini merupakan respon terhadap kondisi sosial ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Alasan lahirnya Sarekat Dagang Islam adalah untuk mencegah kehancuran ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa nasionalisme sesuai dengan identitas keislamannya. Tujuan lahirnya Sarekat Dagang Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Cina, para pedagang Cina mendirikan Xianghui, kamar dagang yang didukung oleh ordonansi pemerintah. Yang kedua, mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu.
Yang ketiga, membuat front perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Yang keempat, sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumi Putra dan Eropa terhadap rakyat. Serikat Dagang Islam diterima baik oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan menggunakan ideologi Islam yang dibawahannya. Orang pribumi menganggap Serikat Dagang Islam sebagai alat bela diri terhadap kekuatan kolonial Belanda yang terlihat minoritas dan tidak sanggup mereka hadapi sendiri. Semangat dan motivasi yang kuat dari internal SDI untuk membela nasib rakyat muncul. Oleh karena itu, akhirnya Haji Saman Hudi mengubah organisasi Serikat Dagang Islam yang berdiri pada tahun 1905 menjadi Serikat Islam pada tahun 1906. Latar belakang pendirian Serikat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi di Solo. Latar belakang pendirian adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan setara yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di bawah kepemimpinan Haji Saman Hudi, Serikat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh. Pada tahun 1912, HOS Cokroaminoto bersama Hasan al-Harthi mendirikan organisasi Serikat Islam di Surabaya. Cokroaminoto kemudian mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan organisasi yang bergerak secara nasionalis, demokrasi, dan ekonomis. Sarekat Islam bukanlah organisasi politik, namun dalam praktiknya, Sarekat Islam sering menentang praktiknya yang ketidakadilan oleh pihak kolonial Belanda. Nama Sarekat Dagang Islam berubah atas usul Hos Cokroaminoto. Usul tersebut adalah dengan membuang kata dagang. Hal ini bertujuan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang perdagangan saja. Perubahan ini secara sah terjadi pada tanggal 10 September 1912 dalam Akta Notari. Akta antara lain juga berisi tujuan dari Sarekat Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan perdagangan. Yang kedua, membantu anggotanya dalam urusan permodalan. Yang ketiga, memajukan kepentingan rohani penduduk. Yang keempat, memajukan agama Islam. Pidatonya dalam rapat raksasa di Kebun Binatang Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913 menekankan bahwa tujuan Serikat Islam adalah menghidupkan beberapa hal berikut. Yang pertama, jiwa dagang bangsa Indonesia. Yang kedua, memperkuat ekonomi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Yang ketiga, mendirikan koperasi di Surabaya. Yang keempat, mendirikan PT Usaha. Mengutip publikasi milik UNJ, Sarekat Islam sebelumnya adalah perkumpulan para pedagang bernama Sarekat Dagang Islam SDI yang dibentuk pada 11 November 1911 di Solo. Pendirinya adalah Haji Saman Hudi, seorang pedagang muslim kaya asal Surakarta. Terbentuknya SDI dilatar belakangi oleh keinginan untuk bersaing dengan pegang Tionghoa yang kala itu memonopoli perdagangan batik di Solo. Praktik monopoli ini membuat para pedagang lokal merugi dan kesulitan dalam menentukan harga. Dengan begitu, lahirnya organisasi ini memiliki tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang muslim demi memajukan perniagaan pribumi dan menyaingi perdagangan etnis Cina waktu itu. Dalam perkembangan SDI, Saman Hudi berkooperasi dengan RM Tirtoedi Suryo, namun jalinan kerjasama antara keduanya tak berlangsung lama karena terjadi perseteruan yang menyebabkan aktivitas SDI menurun. Organisasi bisa terus berlanjut, Saman Hudi meminta HOS Cokroaminoto untuk berorganisir perkumpulan dagang miliknya itu. Ia pun setuju dan kemudian membuat akta hukum organisasi baru yang bernama Sarekat Islam. Demikian, SI terbentuk pada tahun 1912 dengan Cokroaminoto menjadi ketua baru menggantikan Saman Hudi. Adapun perubahan nama yang terjadi dimaksud agar keanggotaan himpunan tak sebatas golongan pedagang, melainkan dapat mencakup seluruh masyarakat. Selain itu, dengan berganti dan bertransformasi, membuat organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perekonomian, tetapi juga melebarkan sayap ke sektor politik dan sosial budaya yang didasari oleh ajaran Islam.